Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan A. Pengertian profit sharing. Profit sharing menurut etimologi Indonesia adalah bagi keuntungan. Dalam kamus ekonomi diartikan pembagian laba. Profit secara istilah adalah perbedaan yang timbul ketika total pendapatan. Di dalam istilah lain, profit sharing adalah perhitungan bagi hasil didasarkan kepada hasil bersih dari total pendapatan setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapat tersebut. Adapun sistem profit sharing dalam pelaksanaan merupakan bentuk dari perjanjian kerjasama antara pemodal dan pengelola modal dalam menjalankan kegiatan usaha ekonomi, di mana di antara keduanya akan terikat kontrak bahwa di dalam usaha tersebut jika mendapat keuntungan akan dibagi kedua pihak sesuai nisbah kesepakatan di awal perjanjian. Kerugian bagi modal tidak mendapatkan kembali modal investasinya secara utuh ataupun keseluruhan. Adapun jenis-jenis akad bagi hasil, bentuknya kontrak kerjasama bagi hasil dalam perbankan syariah secara umum dapat dilakukan dalam 4 akad, yaitu musyawarah, mudharabah, muzara'ah, dan musaqah. Namun pada penerapannya, prinsip yang digunakan pada sistem bagi hasil pada umumnya bank syariah menggunakan kontrak kerjasama pada akad musyarakah dan mudharabah. Adapun al-musyarakah adalah akad kerjasama antara dua belah pihak atau lebih untuk menjalankan suatu usaha tertentu. Masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan keuntungan dan risiko ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan, yaitu dengan landasan syariah. Yang pertama Al-Quran, hadis, dan ijma'. Yang kedua, jenis-jenis al-musyarakah. Musyarakah kepemilikan. Terciptanya karena warisan, wasiat, atau kondisi lainnya yang mengakibatkan pemilikan suatu aset oleh dua orang atau lebih. Adapun al-musyarakah akad, terciptanya dengan cara kesepakatan di mana dua orang atau lebih setuju bahwa tiap orang dari mereka memberikan modal musyarakah. Yang ketiga, al-musyarakah aplikasi perbankan. Pembiayaan proyek. Al-musyarakah biasanya diaplikasikan untuk pembiayaan proyek di mana nasabah dan bank sama-sama menyediakan dana untuk membiayai proyek tersebut. Setelah proyek itu selesai, nasabah mengembalikan dana tersebut bagi hasil bersama yang telah disepakati untuk bank. Yang kedua, al-mudharabah. Al-mudharabah merujuk pada bentuk kerjasama usaha antara dua belah pihak. Pihak pertama menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak yang kedua menjadi pengelola dana. Adapun yang ketiga, al-muzara'ah. Al-muzara'ah diungkap oleh Ahmad As-Surbasi yang disadur oleh Muhammad Asy-Syafi'i Antonio. Bentuk yang lebih sederhana dari al-muzara'ah di mana si penggarap hanya bertanggung jawab atas penyiraman dan pemeliharaan. Sebagai imbalannya, si penggarap berhak atas nisbah tertentu dan hasil panen. C. Kontrak al-mudharabah. Kontrak mudharabah dalam pelaksanaan pada bank syariahnya, nasabah bertindak sebagai mudarin yang mendapat pembiayaan usaha atas modal kontrak mudharabah. Mudarib menerima dengan sesuai dana dari bank yang dana tersebut mudarib dapat mulai menjalankan usaha dengan membelanjakan dalam bentuk barang dagangan untuk jual kepada pembeli dengan tujuan agar memperoleh keuntungan atau profit. Mudharabah terlebih cocok dalam perbankan Islam
dibandingkan dengan sirkah. Sirkah hanya cocok untuk bank apabila bank tersebut berfungsi sebagai bank partisipan yang aktif dalam menjalankan bisnis. Bagi bank hal tersebut tidak praktis dan merupakan tindakan pemborosan. Selain melanggar peraturan, perbankan mudharabah bukan hanya cocok dengan bank syariah, namun fungsi pokok perbankan adalah memberikan modal kepada individu atau kelompok yang ingin berusaha, dan ini adalah mudharabah. D. Mudharabah dan bank syariah. Secara teknis, mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua belah pihak, di mana pihak pertama sahibul mal menyediakan modal sehingga pihak lainnya menjadi pengelola. Karena sifat itulah mudharabah lebih praktis untuk dijalankan pada perbankan Islam dibandingkan dengan sirkah. Sesungguhnya mudharabah sendiri dibagi menjadi dua, yaitu mudharabah mutlaqah yang dibandingkan dengan sirkah. Sesungguhnya mudharabah sendiri dibagi menjadi dua, yaitu mudharabah mutlaqah yang kedua dan mudharabah muqayyadah. Mudharabah mutlaqah adalah jenis mudharabah yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi. Mudharabah yang cukupnya spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis. Sedangkan mudharabah muqayyadah adalah mudharabah yang diikat dan waktu, jenis, ataupun tempat usaha. Aplikasi mudharabah dalam perbankan syariah dapat berupa: yang pertama, pada sisi penghimpunan dana. A. Tabungan berjangka dimaksudkan untuk tujuan umum yang dapat dipakai usaha apa saja yang tidak melanggar syariatnya, misalnya deposito biasa. Yang kedua, deposito spesial, di mana dana yang dititipkan nasabah khusus untuk usaha tertentu saja. Pada sisi pembiayaan, yang pertama, pembiayaan modal kerja seperti modal kerja untuk perdagangan, industri, atau jasa. Yang kedua, investasi khusus, di mana sumber dana khusus dengan penyaluran yang khusus dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh sahibul mal. Manfaat mudharabah. Yang pertama, bank akan menikmati peningkatan hasil pada saat keuntungan usaha nasabah meningkat. Yang kedua, bank tidak diwajib membayar bagi hasil kepada nasabah pendapatan secara tetap. Selanjutnya, permasalahan mudharabah. Walaupun mudharabah dikatakan sebagai sesuatu yang ideal untuk perbankan Islam dan mempunyai banyak keuntungan dan lebih baik dibandingkan dengan sistem lainnya, namun ternyata mudharabah dalam kenyataannya belum menjadi pembiayaan yang utama pada bank syariah. Berdasarkan data dari International Association of Islamic Bank pada tahun 1996, skema mudharabah hanya dipakai sebesar 20% secara rata-rata pada bank Islam seluruh dunia. Islamic Development Bank juga hanya memakai mudharabah pada sedikit proyeknya yang kecil. Kondisi perbankan syariah pada Bank Indonesia, akad mudharabah sekitar 70% dari total kredit. Di BRI, hampir 96% pembiayaan masih mudharabah. Sementara di BSM, pembiayaan mudharabah mencapai 12%. Berdasarkan permasalahan yang dihadapi sehingga mudharabah menjadi kurang berkembang, diidentifikasikan sebagai berikut. Pertama, profit loss sharing dikaitkan dengan agency problem manakala seorang pengusaha tidak mempunyai insentif untuk memberikan usaha tetapi mempunyai insentif untuk melaporkan profit yang lebih rendah dibandingkan dengan pribadi dari manajer. Argumen ini berdasarkan ide bahwa pihak-pihak pada transaksi bisnis akan melainkan jika mereka dikompensasikan kurang dari kontribusi marginal pada proses produksi, dan manakala ini terjadi pada kasus profit loss sharing, kaum kapitalis ragu-ragu untuk berinvestasi berdasarkan basis profit loss sharing. Sebagai contoh, A meminjam uang pada bank syariah AZ, kemudian ia melaporkan keuntungannya pada laporan laba rugi yang usahanya lebih rendah, sehingga
tingkat profit loss sharing yang diberikan kepada bank lebih rendah. Kedua, kontrak profit loss sharing membutuhkan jaminan agar dapat berfungsi secara efisien. Sedikitnya, jaminan hak properti pada kontrak profit loss sharing menyebabkan kegagalan adopsi karena tidak ada aturan yang melandasi pada praktik ini di Indonesia. Jaminan hak properti pada kontrak profit loss sharing menyebabkan kegagalan adopsi karena tidak ada aturan yang melandasi pada praktik ini di Indonesia. Jaminan hak properti atas profit loss sharing belum diatur dengan tegas dan jelas. Ketiga, perbankan Islam menawarkan risiko yang lebih kecil dari pembiayaan dibandingkan dengan perbankan konvensional. Hal ini berdasarkan mudharabah dan musyarakah yang dianutnya. Tetapi seringkali pelaksanaan manajemen aset dari mudharabah dan musyarakah tidak sesuai ketentuan yang berlaku. Idealnya, dana pada perbankan syariah disalurkan melalui kegiatan investasi pada aset real. Tetapi pada kenyataannya di Indonesia, pengelolaan aset pada perbankan syariah masih terpusat pada sertifikat wadiyah Bank Indonesia. Keempat, batasan investor pada manajemen dan dikotomi struktur keuangan dari kontrak profit loss sharing menimbulkan ketidakpartisipasian. Mereka tidak berbagi kontrak berdasarkan partisipasi pengambilan keputusan. Di situ, sisi terlihat hanya pihak manajemen yang mengelola dana, sedangkan investor hanya menikmati hasilnya. Kelima, pembiayaan ekuitas. Pembiayaan ekuitas tidak tepat bagi pembiayaan proyek jangka pendek manakala dihadapkan pada tingkat risiko yang tinggi atau efek diversifikasi walau pada ekuitas. Pada kasus di Indonesia, di mana banyak pengelolaan dana perbankan syariah yang disalurkan melalui sertifikat wadiyah Bank Indonesia, menimbulkan risiko yang tinggi jika pembiayaan tersebut berjangka pendek dan lebih berisiko lagi jika bank syariah menyalurkan pengelolaan dana melalui Jakarta Islamic Index. Pada dataran teknis, kelemahan itu lebih jadi memang terjadi pada bank yang menerapkan mudharabah sehingga bank menjadi kurang serius meragap mudharabah. Jika telah lebih lanjut, sesungguhnya kelemahan yang terjadi pada konsep mudharabah itu bisa dilihat dengan sebab bagaimana kelemahan sharing yang preferensi dan asymmetric information sebagai berikut. Kelemahan yang pertama misalnya terjadi karena adanya moral hazard dari pelaku usaha mudharib yang cenderung untuk memaksimalkan keuntungan, sehingga return yang akan didapatkan oleh bank sebagai sahibul mal menjadi kurang. Salah satu penyebab dari keengganan bank menerapkan mudharabah adalah faktor risikonya yang tinggi dan alasan kehati-hatian prudensial. Faktor risiko yang tinggi menyebabkan pihak sahibul mal akan meminta jaminan. Masalah risiko yang besar sebenarnya lagi-lagi terpulang dari informasi yang kurang lengkap atau preferensi dari pihak yang terkait. Risiko biasanya dilihat oleh dua hal, yaitu risiko yang sudah menjadi sunnatullah dalam berusaha dan risiko moral hazard pelaku usaha mudharib. Risiko yang menjadi sunnatullah walau tidak dapat dipastikan, namun dapat diantisipasi dengan perencanaan usaha yang baik. Namun, jika resiko itu adalah moral hazard dari pelaku usaha, maka hal itu tentu menjadi masalah lain. Sebab lain adalah
Informasi yang tidak transparan yang disampaikan oleh mudharib pada sahibul mal sehingga informasi menjadi tidak berimbang. Permasalahan tersebut adalah permasalahan yang terjadi pada sharing, yaitu tidak terjadi informasi yang berimbang antara sahibul mal dan mudharib. Asymmetric information. Sebab lainnya adalah kinerja dari bank syariah sendiri. Ini menyangkut preferensi dari pihak sahibul mal bank. Penerapan sistem bagi hasil profit sharing tabungan mudharabah di Koperasi BMT Al-Amal Bengkulu. Baitul Mal wa Tamwil merupakan suatu lembaga kepercayaan sekaligus menjadi tempat penyimpanan dana yang aman bagi masyarakat dan tempat untuk berinvestasi mendapatkan keuntungan, sehingga BMT harus mampu menjamin keamanan dana masyarakat dan mampu untuk menarik minat masyarakat untuk melakukan kegiatan penyimpanan dan pembiayaan kepada masyarakat. Oleh karena itu, Baitul Mal wa Tamwil memberikan produk-produk perbankan yang bervariatif guna untuk menarik minat masyarakat. Begitupun juga yang dilakukan oleh Koperasi BMT Al-Amal Bengkulu yang mempunyai produk-produk yang digunakan untuk menarik minat masyarakat agar melakukan penyimpanan dana atau pembiayaannya. Produk-produk tersebut diantaranya adalah produk tabungan mudharabah, penyertaan modal, pembiayaan murabahah, dan pembiayaan qardul hasan. Sistem bagi hasil tabungan mudharabah yang diterapkan oleh Koperasi BMT Al-Amal Bengkulu adalah sistem profit sharing. Sistem ini mempunyai pengertian bahwa adanya pembagian hasil dari pendapatan yang telah dikurangi biaya operasional seperti biaya ATK, biaya listrik dan telepon, gaji 65 karyawan dan pengurus, dan biaya penyusutan. Dan jika pihak Koperasi BMT Al-Amal mengalami kerugian, maka kerugian tersebut ditanggung oleh kedua belah pihak, yaitu nasabah dan pihak Koperasi BMT Al-Amal. Namun sampai sekarang pihak koperasi selalu memberikan bagi hasil kepada nasabahnya walaupun bagi hasil yang dibagi hasilkan kecil sesuai dengan jumlah tabungan nasabah. Untuk memberikan bagi hasil kepada nasabah, pihak Koperasi BMT Al-Amal mengelompokkan jumlah besaran nominal jenis tabungan secara otomatis melalui sistem komputer. Adapun langkah-langkah awal dalam perhitungan bagi hasil yang dilakukan pihak Koperasi BMT Al-Amal Bengkulu adalah sebagai berikut. Yang pertama, merekap berapa jumlah hasil usaha yang didapatkan, artinya kolektabilitasnya seperti apa. Kalau sudah direkap dalam 1 bulan itu, maka ada akumulasi bahwa hasil yang dihasilkan dari outstanding pembiayaan BMT yang digunakan dari dana tabungan, dan perhitungan pendapatan menggunakan pendekatan profit sharing, yaitu pendapatan yang dibagi hasilkan kepada nasabah adalah pendapatan BMT yang akan dibagikan dihitung berdasarkan pendapatan bersih. Yang kedua, menentukan nisbah antara penabung dengan lembaga. Nisbah bagi hasil yang diberlakukan di Koperasi BMT Al-Amal adalah 75% banding 25%. Artinya untuk pihak Koperasi BMT Al-Amal atau mudharib 75% dan nasabah atau sahibul mal 25%. Artinya dari keuntungan 25% yang dihasilkan oleh pihak Koperasi BMT Al-Amal akan bagi hasilkan ke semua penabung. Yang ketiga, menghitung saldo rata-rata tabungan masing-masing nasabah. Dengan mengetahui hasil akhir dari langkah-langkah di atas, maka proses perhitungan bagi hasil di Koperasi BMT Al-Amal Bengkulu adalah dengan rumus perhitungan bagi hasil seperti berikut ini. Bagi hasil sama dengan laba bersih dikali nisbah dikali saldo rata-rata tabungan nasabah lalu dibagi total saldo rata-rata harian nasabah. Seperti yang dijelaskan oleh staf kasir Inesia Firdanur, pendistribusian bagi hasil tabungan mudharabah dilakukan oleh Koperasi BMT Al-Amal Bengkulu pada akhir bulan berjalan. Tapi jika tidak ada waktu, maka pendistribusian bagi hasil akan dilakukan pada awal bulan. Hal ini bisa terjadi jika pihak Koperasi BMT Al-Amal sibuk.
Distribusi bagi hasil tabungan mudharabah dibagi kepada nasabah dengan menambahkan pada saldo tabungan milik nasabah. Penentuan perolehan bagi hasil tabungan mudharabah, Koperasi BMT Al-Amal tidak membatasi jumlah hari dalam menginvestasikan dana nasabah, namun Koperasi BMT Al-Amal memberi standar minimal jumlah saldo tabungan nasabah, yaitu sebesar 20.000 untuk tabungan pribadi, sedangkan untuk tabungan badan usaha sebesar 100.000. Dengan demikian, meskipun anggota atau nasabah bertransaksi pada akhir bulan dengan minimal saldo tabungan 20.000, maka akan langsung mendapatkan bagi hasil pada akhir bulan pendistribusian pendapatan. Namun perolehan besarnya bagi hasil disesuaikan dengan jangka waktu transaksi. Jika selama 6 bulan berturut-turut saldo tabungan di bawah saldo minimum, maka dapat mengakibatkan ditutupnya tabungan oleh Koperasi BMT Al-Amal dan saldo yang tersisa akan diperhitungkan sebagai ongkos menyimpan dan administrasi tabungan yang bersangkutan ditutupnya tabungan. Adanya penerapan distribusi hasil seperti ini, maka dalam hal ini nasabah lebih diuntungkan. Keuntungan yang didapatkan oleh nasabah adalah tidak adanya batasan jumlah hari dalam penentuan dapat atau tidaknya bagi hasil, sedangkan uang yang ditabung nasabah pada akhir bulan masih belum tersalurkan ke produk pembiayaan. Namun nasabah tetap mendapatkan bagi hasil. Oleh karena itu, secara otomatis pihak Koperasi BMT Al-Amal harus bekerja lebih ekstra untuk menyalurkan dana pihak ketiga dalam memperoleh keuntungan. Dana bagi hasil pada umumnya diperoleh dari pembiayaan, namun ada juga sumber lain seperti bagi hasil dari tabungan pada bank, muamalat, dan administrasi. Sekian pemaparan materi dari kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.